Satu lagi, motivasi saudara-saudara kita ya yang hadir ini dari dulu insya Allah juga ada mengutip salah satu ayat di Al-Quran ya, mungkin nanti ke yang lain, bahwa memang perintahnya adalah mengenai masalah jihad itu Bismillahirrahmanirrahim, infiru khifafau wa shiqalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun dalam keadaan merasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Insya Allah kembali kepada niat kita. Memang aduh saya nggak kuat, lanjut afwan. Makasih. Terima kasih Ustadz Alif. Begini ya teman-teman ya, tidak selamanya itu kajian, tidak selamanya itu ilmu dalam hal debat. Memang ini diskusi lintas agama. Tapi ada kalanya seperti tadi itu ya memang perlu ada seorang moderat yang menghidupkan suasana supaya orang berilmu ini jangan dianggurin gitu. Nah, saya ini menggali sesuatu yang supaya tidak monolog. Ini sangat sulit loh, hanya orang-orang yang berpengalaman di bidang moderator, MC yang bisa bertanya supaya tidak kemana-mana nanti jawabannya. Bertanya itu bukan berarti saya nggak tahu. Bertanya itu bukan berarti benar-benar saya ingin mengetahui. Bertanya itu supaya jawaban daripada guru-guru kita ini itu menjadi bahan baik keilmuan sendiri maupun dijadikan nanti untuk action di dunia yang lain, seperti kalau Anda mau terjun di dunia diskusi lintas agama. Makanya tak tanyain kalau ada waktu luang kayak tadi gitu, daripada dipenuhi dengan canda-canda kosong saja. Meramu sebuah pertanyaan perlu keilmuan yang mendalam. Itu berdasarkan pengalaman baik di dunianya maya maupun di dunia nyata. Saya bisa wawancara seorang profesor, apapun keilmuan dia. Seorang reporter harus begitu gitu. Artinya apa? Seorang Ustadz Wafi yang banyak bergelut di dunia pesantren, saya bisa kuliti ilmunya, keluarkan malam hari ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah pelajari pondasi-pondasinya pesantren itu apa sih yang dipelajari, apa sih itu kitab kuning, dan seterusnya dan seterusnya. Tanya di sana, keluar ilmunya bermanfaat buat kita. Apa sih keilmuannya Bang Nyuma? Mereka mengerti, pernah mondok, ilmunya mumpuni. Tanya dia keilmuannya itu, bagaimana bertanyanya? Pelajari dulu dasar bertanya. Apa sih keilmuan Pak Desugi? Bible berjalan. Tanya dia supaya mengeluarkan ilmunya. Nah, secara tidak langsung ada yang bisa kita konsumsi. Maupun lagi pulsa kita habis begitu saja, ada manfaat yang kita dapat. Kira-kira begitu. Jadi bertanya itu tidak semudah itu yang kita bayangkan. Perlu energi, perlu akhlak, perlu ilmu untuk menata ini semua. Caranya adalah ya harus melalui jenjang pendidikan. Bukan menganggap enteng yang tidak melalui prosedur formal ya. Tapi ini memang perlu. Kira-kira begitu teman. Saya memang nggak berilmu, jadi makanya saya banyak bertanya. Malu bertanya, pasti nyasar. Itu istilah dari saya. Saya rangkum semua. Malu bertanya sesat di jalan, ya, bertanya terus memalukan. Ya, jadi itulah yang saya rangkum di buku saya yang belum terbit, di buku Tatang Sutarman di halaman 72 pojok kiri atas. Kira-kira begitu. Begini, Bang Handi. Ya, saya tambahkan sedikit, Dinda. Siap Bang. Oke, Bang? lanjut. Antum. Apa, Bang? Lanjut. Oke, baik. Jadi satu lagi ya, teman-teman yang di bawah gitu ya. Memang kalau kita melihat dari dunia apologet ini, seketika orang akan menarik kesimpulan yang mengambil sisi enaknya tanpa melihat sisi dalamnya gitu ya. Sehingga terkadang mereka dengan menyimak, dengan melihat, menjadi saksi pergulatan di dalam berdebat dengan bertebarannya gift seperti ini, itu terkadang muncul satu keinginan untuk terjun sebagai apologet. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia memiliki IQ yang tinggi, memiliki loncatan berpikir
yang ya hitungan kita itu di atas rata-rata gitu ya. Maka sangat boleh jadi strategi yang digunakan itu adalah membuat sebuah keadaan di mana para apologet itu memberikan kesan yang bisa disimak dan disaksikan dan menjadi sesuatu yang mengagetkan massa gitu ya. Strategi penjaringan massa kalau di dalam ilmu orasi gitu ya. Lalu kemudian setelah itu tahap kedua mereka pansos. Itu ada yang kayak gitu. Pansos, habis pansos itu mereka membuat komal kalau merasa dirinya sudah dikenal melalui kejadian-kejadian yang ada, entah itu dia debat, duet dan seterusnya. Pansos bukalah komal sendiri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang kemudian teman-teman apologet juga harus waspadai. Kenapa? Karena menjadi seorang apologet itu tidak hanya sebatas kuat argumentasi juga. Bukan hanya di situ. Bukan hanya menguasai retorika. Bukan hanya itu. Tapi juga ada yang disebut akhlak. Ada etika, ada moral, ada attitude. Dan ada rasa pergaulan yang harus memiliki nilai-nilai Islami yang harus dipertahankan gitu loh. Tidak serta-merta tampil kemudian dengan gaya bahasa yang tersusun rapi, tegas. Habis itu seperti apa ya? Seperti apa istilahnya nih? Sesuatu yang dikarbit. Ya, terjadi dengan begitu cepat sehingga dia masuk ke dunia apologet itu seakan-akan orang yang tidur panjang seketika terbangun, terkagetkan dengan keadaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus waspada kepada orang yang memiliki misi di luar daripada misi yang kita alami, kita lakukan. Lalu kemudian kecenderungan apa yang dirasakan oleh apologet itu dia juga ingin merasakan tapi tidak terkejar. Tapi dia punya ilmu sehingga menimbulkan ketidakpuasan di mana nilai-nilai ini berakhir pada ketidakikhlasan gitu. Ini ya yang kemudian harus diwaspadai oleh para apologet. Sehingga tidak mudah kemudian terbawa dengan arus atau suasana yang bisa jadi itu akan berakhir kepada fitnah, sikut kiri kanan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, inti daripada apa yang saya sampaikan ini adalah bahwasanya ya kita harus luruskan niat. Kita tidak munafik dengan adanya teman-teman kita yang memberikan gift seperti ini. Kita nggak munafik, kita suka, kita senang. Ya kita senang, kita bahagia ada di kalangan kita itu yang kemudian mengambil misi, mengambil bagian dari dakwah ini. Mungkin mereka tidak menguasai ilmu retorika. Mungkin mereka punya ilmu tapi tidak mampu kemudian mereka itu sampaikan di depan publik seperti ini. Sehingga mereka mengambil bagian cukuplah sebagai pendukung daripada para apologet. Itu bisa jadi. Nah, inilah makanya saya katakan bahwa kita harus menguasai strategi perang. Duduk di dunia apologet seperti ini tidak serta-merta masuk ke komal, habis itu tanya jawab. Tidak, bukan kayak begitu. Bukan kayak begitu. Anda harus punya strategi. Perang luar dalam itu harus dikuasai setidaknya. Kenapa? Kita harus mempertanggungjawabkan argumentasi yang kita bangun. Karena yang menyimak kita berbicara ini bukan cuma satu orang, dua orang. Tapi banyak orang yang akan menjadi sasaran daripada apa yang kita sampaikan. Dan mereka lah yang menilai itu. Oleh karena itulah kemudian ya kita tidak bisa hanya masuk ke komal, habis itu kita berdebat dengan orang, habis itu kita mengambil kesimpulan, habis itu kita sibuk dengan menilai orang. Bukan kayak gitu. Ya, jadi para apologet yang sendiri ini juga harus waspada dengan pendatang-pendatang baru yang kita tidak kenal hanya karena modal dia bisa bicara, lantas kemudian kita kasih panggung. Saya rasa
ya yang ada sekarang ini udah cukup gitu ya. Makanya kenapa kemarin itu ada niatan bahwa kita akan melakukan semacam pesantren untuk teman-teman kita penikmat apologet ini. Kita kasih ruang kepada mereka untuk kita kader menjadi apologet, untuk tampil bersama dengan kita. Jangan yang tiba-tiba muncul, kita nggak tahu dasar pijakannya apa dan kenapa. Habis itu jadi musuh juga nanti. Masya Allah. Makanya dari sekarang itu kita umumkan, barang siapa yang ingin ikut mendapatkan sertifikat dari MMCI untuk menjadi seorang lulusan dari binaan para apologet, silakan daftarkan diri. Ada Bang Handi di sini atau Dinda Kores sebagai tempat mendaftar. Insya Allah awal tahun depan kita sudah mulai, mungkin per 3 bulan, ya. Siapa-siapa aja yang mau jadi apologet angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, nanti kita butuhkan dari teman-teman kita ini, guru-guru kita ini untuk kasih materi. Kan saya sudah sampaikan bahwa kita pesantren, tapi pesantren alam. Gak boleh ada yang tidur di kamar. Kita pakai tenda semuanya. Kita di halaman taman itu belajar. Sholatnya pun kita harus di halaman terbuka, supaya ilmunya itu masuk. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, mungkin ini adalah yang pertama terjadi ya. Mungkin pertama terjadi, kita akan lakukan itu. Nah, artinya bahwa yang terjun nanti generasi-generasi berikutnya adalah orang-orang yang sudah kita kader untuk menjadi apologet. Bukan yang asal muncul tiba-tiba bicara asal-asalan, apalagi keluyuran masuk ke komal-komal oten, terkecuali mereka yang memang sudah terdidik. Ya, tapi terdiri dari segi ilmu Islam pun belum tentu menguasai Bible, kan gitu poinnya. Untuk itulah ya, mereka yang berminat dari sekian ratus ribu umat Islam sebagai penikmat channel-channel apologet yang sudah dikenal, ya pasti di antara mereka ada ratusan orang yang ingin mendaftar sebagai siswa, kan gitu. Sebagai teman lah untuk belajar. Misalnya gini, ketika mereka bertanya tentang Tuhannya umat Islam, materi-materi apa saja yang kita sajikan dari Al-Quran dan apa yang menjadi bahan-bahan dari Bible yang kita jadikan sanggahan terhadap mereka. Terus materi-materi apa saja yang kira-kira bisa membuat orang-orang itu linglung, seperti tadi Pak Jordan ketika ditanyai tentang Wahyu 11, siapa yang disalib di situ? Itu ada Tuhan disalib selain Yesus. Nah, kayak gitulah. Apa poinnya? Orang yang menyimak di bawah itu pasti akan terkagetkan loh. Ternyata ada Tuhan juga yang disalib selain Yesus. Ternyata bukan cuma Yesus yang disalib. Pada kesempatan yang ada di dalam Bible-nya juga ternyata ada. Nah, seperti tadilah keadaannya, linglung si Jordan. Nah, yang kayak gini yang harus dipelajari gitu loh. Tentang bagaimana orang yang dikutuk menjadi kera. Nah, ada pakarnya yang menjelaskan itu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Jadi kita buat modul, kita buat makalah. Makalah ini kita upayakan bisa dikuasai oleh anak didik, sehingga ketika kita lepas di lapangan mereka sudah punya senjata gitu. Karena saya yakin sekali banyak netizen ini yang mau terjun ke dunia apologet. Banyak sekali. Nah, nanti tentu menjadi bagian daripada angkatan pertama, tentu ada biaya-biaya yang harus dibayar gitu. Karena kalau gratisan pasti santai belajarnya. Kalau mereka membayar, istilahnya ada apa istilahnya itu ya? Apa istilahnya itu ya, bahasa halusnya gitu ya, supaya teman-teman itu tidak merasa mereka diajarin tapi kita dibayar. Apa istilahnya? Mukafaah. Ada maharnya gitu. Untuk belajar itu memang mahal gitu. Motivasi. Apalagi kan iya benar. Apalagi kan di sana itu nanti kita usahakan tidak boleh keluar kecuali liburan bareng. Semua makan di dalam, semua minum di dalam, gak ada yang boleh keluar. Dan kita fokuskan konsentrasinya di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Kenapa di sana? Supaya kita tidak bayar gitu. Tidak bayar tempatnya. Ikut maksudnya.
Iya, Jadi silakan. Mohon izin Gurunda semua. Nanti Iya, kalau silakan, silakan, Padahal. nanti kalau sudah terlaksana, kemudian juga panggil adik-adik kita yang paham IT untuk mendokumentasikannya. Kalau tadi teori dan praktek, nah ini juga terdokumentasikan secara digital, video lah singkat ceritanya kan. Jadi Iya, betul. hal itu bisa menjadi dokumen. Kemudian nanti karena tempatnya jauh dari seluruh Indonesia, tentu banyak yang tertarik. Juga dibuka ruang kelas seperti Zoom misalnya, dari satu pintu untuk verifikasi siapa yang mau mendaftar itu bisa dari Profesor Handi Selebes. Jadi makin banyak tersebar lagi ilmu yang Gurunda sebarkan tadi. Kalau hanya terbatas di Rumah Hobbit, insya Allah kedepannya juga mencakup seluruh Indonesia lah siapa yang berminat. Gitu Gurunda, standby. Oke. Iya, baik, baik. Iya, sahabat-sahabat, ada salam dari saudara kita ya, Dinda Hendri ya. Dinda Hendri yang barusan memeriahkan Komal kita. Salam buat teman-teman katanya di Komal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Hendri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Henry, sehat selalu. Saya selingi dulu sebentar Udah pemberitahuan orangnya. ya. Jadi Iya, sejak silakan, kita silakan. mulai live tadi, mulai dari jam kurang lebih 20 WIB, bahwa kami masih membuka untuk beratensi semua dalam hal pembangunan sumber air di Masjid Nur Maulida di Kabupaten Goa Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar, bahwa sampai saat ini Bang Joma baru kita tadi kurang lebih sudah 18 juta terkumpul ya. Kurang lebih begitu, Masya Bang Joma. Allah, Iya, Allahu iya. Akbar. Subhanallah. Iya, Alhamdulillah. dalam waktu beberapa jam aja ya kan? Iya. 2 jam apa Umat Islam berapa jam? kaya kok. Ya, Masya Allah. Insya Allah malam ini selesai dan saya tetap komitmen Profesor Handi. Saya bukan orang yang berkelimpahan, tetapi ini kita yuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, firman Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini tertutup, tapi kalau tidak saya tetap konsisten. Saya yang akan menjadi penutupnya nanti kalau memang sudah diakhiri program pengadaan air untuk masjid ini. Gitu Profesor Andi, standby. Masya Allah, Ustadz Unggul dulu juga memang ya begini ya teman-teman ya. Saya ada berpengalaman bersama Ustadz Unggul dengan Bang Joma, Pak De Sugi sebagai pengurus JCC waktu kita membangun masjid di Blora begitu. Kita hanya modal nol saja. Alhamdulillah banyak sekali langsung Ustadz Unggul mengambil alih apa yang kurang, saya turun tangan langsung. Masya Allah Ustadz, terima kasih buat semuanya. Beliau langsung loh, beliau yang beli semua, terutama untuk hal apa ya tadi kemarin? Pengairan. Bukan. Sound system. Sound system, beliau langsung datang memasang semuanya dengan saya dan kita semua begitu. Terima kasih Ustadz atas atensinya, semoga Ustadz diberi selalu Dipandu lagi kesehatan. Profesor Handi dipandu lagi di bawah, ada banyak rekan-rekan kita bertanya bagaimana dan kemana menyalurkannya. Oke. Itu di bawah banyak yang tanya. Caranya adalah bisa mengunjungi channel Julkipli M. Abbas. Di sana ada deskripsinya, di sana ada rekening MCI. Di tempat saya juga Anies Lebes Channel, di situ saya ping paling atas ada rekening MCI di sana. Ada telepon, lanjut lagi. Ya, jadi teman-teman tadi Profesor Andi sudah menyebutkan rekeningnya disalurkan kepada MMCI. Makassar apa? Media. Coba ini dibesarin biar dicatat sama kawan-kawan nih. Nih. Nah, Makassar iya. Mualaf Coba Center dibesarin. Indonesia. Makassar Mualaf Center Indonesia, rekan-rekan itu ya, nama ininya. Dikasih Silakan lengkap dicatat. aja Bang Andri. Namanya nggak boleh ditulis nggak ntar? Nama Nggak banknya Ini. Banknya Bank MMCI BTN atas ya. nama MCCI, Bank Tabungan Negara MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Silakan di screenshot juga boleh nih ya.
Nah, ini Jadi nomornya. pintunya adalah lewat Gurunda Zuma, Profesor Handi dan Gurunda Sugi. Tapi bukan ke rekening pribadi, ini rekening MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Gitu rekan-rekan. Ayo, aku udah paling khatam itu nikmatnya bersedekah air Udah ya, saya untuk kira ya, ini ya. masjid. Udah, thank you Gurunda Sugi. Dinda Wafi tadi mau ngomong beliau. Oh iya, mengenai itu Bang, kenapa kok tahun depan yang apa namanya itu kursusnya itu Bang? Ya, terkait biaya dan sebagainya atau tentunya Ustaz? Oh Iya, iya, teman-teman pasti ini Dinda, karena kan mereka harus membutuhkan biaya besar itu, ongkos pesawat, oh bolak-balik. iya ya. Iya. Saya jadi ingat Bang Zuma orang Madura, ya orang Makassar Bang Zuma ya. Tahu juga kalau Makassar ini memang. Atau gini Akhi, bisa mulai menabung melalui siapa gitu? Iya, Yang ingin ikut serta? Derma saya. Mungkin baiknya nanti di ini dulu, Akhi, di program-programnya itu disampaikan dulu gitu, berbentuk modul kepada teman-teman bahwa materi-materinya ini aja, instrukturnya ini aja, kayak gitu, supaya teman-teman itu tidak ragu gitu, siapa aja pengajar-pengajarnya gitu ya, materinya apa, kegiatannya apa aja, kan gitu. Bang apa? Bang BTN Bang? Itu ada yang nanya bangnya Bang BTN, bukan Bang Sugi ya, Bang BTN. Sejak kapan? Apalagi Bang Sidik, ya, bukan. Sejak kapan Pak Desugi dipanggil abang? Oh iya ya, nggak ada ya. Gak pernah. Jangan GR dong. Iya iya iya. Iya. Bang Tabungan Jadi- Negara. Gitu. Jadi masih dibuka ya teman-teman, berlomba-lomba lah dalam hal ibadah seperti ini. Rugi kalau nggak ikut serta, rugi benar. Rugi gitu loh. Berapapun nilainya gitu. Ya, karena ini amal jariah. Setiap orang yang berwudu gitu ya untuk menunaikan ibadah sholat apapun itu gitu, amal Anda jariah Anda dapat pahala di sana. Itu sudah Masya dijamin Allah, gitu ya. sahabat-sahabat sekalian, Dinda Henry juga ada memberikan sumbangan untuk kegiatan kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Akhi Hendri. Subhanallah. Sehat selalu. Luar biasa lah umat Islam ini punya Allahu Akbar. Gimana? Host boleh ngomong? Ya udah, kalau nggak boleh lanjut. Tunggu dulu Hot. Ajar kau Saya host, diam aja ngomong lu. sebentar, Turun, Host. host. Luar biasa. Itu sangat bagus sekali Bang. Iya, beliau tidak mau disebut nominalnya karena nolnya mungkin ada kurang lebih 9 angka nolnya. Masya Allah. Iya. Kalau dilihat dari Itu kalau nolnya namanya 9, pakai kacamata dinding emas. masjid jadi emas itu. Dulu juga ini ada barusan telepon untuk Pak Dedi Sukamto sebanyak 2 juta. Allah Masya Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Ngiri Nih jadinya. teman-teman ya, teman-teman jadikan pelajaran. Aku sudah bilang di awal tadi, ketika dari target 100% baru terkumpul 100%. Ya, kemudian aku nggak ngomong kosong, apalagi hanya untuk gagah-gagahan, tapi tetap jujur. Ku katakan tadi kepada Gurunda Zuma sama Profesor Handi sama Gurunda Sugi, aku bukan orang yang berkelimpahan, tetapi peluang emasnya ini besar sekali karena programnya adalah pengadaan air untuk berwudu atau keperluan masjid lah ya. Itu luar biasa teman-teman, saya itu udah banyak khatam saya merasakan di tempat-tempat bencana sejak tsunami Aceh, bagaimana nikmatnya membangun masjid dan bil khusus memberikan air untuk masjid. Ya, ternyata Allah itu lebih memberikan ya. Kalau saya saja
hamba yang miskin mau begitu, Allah menggerakkan tuh, ya. Mungkin tadinya saya berniat sekian, ternyata malah ketutup oleh teman-teman sendiri. Nah, inilah yang dimaksud, jangan takut miskin. Bagaimana mungkin hamba takut miskin sementara daku adalah hamba dari Allah, pencipta dan pemilik langit alam semesta, maha pemberi rezeki. Jangan takut miskin, Allah kita maha kaya. Standby lagi Prof Handi. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman, masih berlaku juga untuk ke Adinda Kores ya, yang kemarin kita program belum selesai ya. Apabila ingin berbagi dengan Adinda Triyun Slayer, masih terbuka. Hah? Udah selesai. Jangan dilanjutin. Garis terdepan TSCC ini ada yang ke Gurunda juga, alhamdulillah. Aku belum sounding padahal Ikhwan, baru tahu sekarang. Tapi alhamdulillah ini dari Akhi Sueb Sanjaya, jazakallahu khair, sudah masuk ke rekening MMCI sebesar Rp500.000. Semoga Allah azza wa jalla balas berkali lipat Akhi Sueb. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan takut teman-teman. Masih dong. Air Lu jangan lagu lu. Ya enggak, biar nanti aja. Ini masjid dulu aja. Ya enggak apa-apa. Kalau masjid udah kan nanti guruna kakuk. Oh iya, saya tadi salah nama. Ternyata nama adik kita itu Hendra. Allahu Akbar. Mas Hendra. Saya iya. Ya, saya kira gitu ya teman-teman, terkait dengan yang tadi ya, di pendidikan kita itu rencananya kayak gitu, kedepannya seperti yang materi-materinya itu kita akan sajikan, lalu kemudian teman-teman yang berniat untuk ikut silakan aja ya. Kita rencananya kelasnya itu buka untuk 7 hari. Bisa enggak itu 7 hari ya? Bisa ya? Bekalan aja kan? Bisa insya Allah. Iya. Insya Allah bisa. Nanti setelah nanti setelah kelas itu kita buka dan usai, kita buatkan grup. Jadi materi-materi yang disajikan di lapangan yang ada dianggap ada masalah itu kita bahas di grup itu. Gitu loh. Mantap. Ini aja Gurunda, penutupan hari miladnya Masjid Nur Maulida aja dibarengin. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6 pesantren kilat, 7 ulang tahun Masjid Nur Maulida. Bukan. Kalau bisa hari mualaf sedunia itu kita pakai. Boleh. Itu mualaf Prince Monai nanti gantiin saya. Bisa, betul. Bisa. Tahun ini dong. Iya, bisa. Kalau di hari pegangan, itu, kalau di hari akhir tahun itu traffic agak sibuk ya, mungkin transportasinya agak tinggi loh ya. Oh iya ya. Ya pesennya jauh-jauh hari. Iya. Sama aja Pak De. Harusnya Indonesia tuh bikin jembatan Surakasar, Surabaya Makassar itu enak jadi. Ngomong sebentar boleh nggak? 1 menit ya, 1 menit. Boleh 6 hari nggak apa-apa, 6 hari nggak apa-apa. Sama juga boleh. 1 menit ya, 1 menit. Ya tadinya di bawah banyak banget tuh ngomong bahwa udah tuh si Andre itu tuh nggak ada ilmunya tuh masih apa namanya nggak kelas lah ya kan, makanya suruh turunin jangan berpikir ya, nggak sebentar Bang Adi, jangan berpikir ya ini tadi benar guru udah ngomong benar, ini bukan masalah ini ya. Kalau orang berpikir nyari koin apa segala macam di TikTok, saya rasa Gurunda juga bukan cari koin di sini. Kita dari dulu orang-orang yang lama juga di sini nggak ada, dulu zamannya TikTok nggak ada. Saya bukan sok-sokan orang lama, enggak. Cuman jangan ngukur-ngukur ilmu lah. Ya, jadi dengan cara kayak koin-koin kayak begini itu adalah apresiasi menurut saya. Jadi jangan ngukur ini masuk di room sini berebutan mau naik ini segala macam. Saya rasa enggak begitu kok. Jadi jangan berpikir. Jawabannya hanya satu Bang Andre, udah jawabannya hanya satu. Kalau Bang Andre tidak berilmu, dia tidak akan mualaf. Itu aja. Ya enggak, lama-lama gue jadi kayak gimana ya, muak juga gitu loh. Udah santai aja. Udah aja. Biasa kayak gitu Bang Andre. Santai aja. Aman. Bang Andre tanpa TikTok dapat kafe. Siapa yang ngomong itu di bawah tuh? Tanpa TikTok dapat kafe loh Bang Andre. Macem-macem
Jadi cuman ini aja sih. Cuma maaf ya Gurunda ya. Orang-orang kalau ada yang ngukur-ngukur ilmu, saya ngelihat kan kayak Bang Kores punya cara, punya strategi. Bang Sugi, Bang Handi punya strategi. Saya pun juga punya strategi. Bang Suma juga punya strategi. Nih, sebentar. Jadi saya Andre, ini Budi Caturyanto. Aku mau lelang lukisan kaligrafi untuk sedekah Masjid Bang Suma. Bisa naik? Nah, ini minta naik beliau nih. Iya. Udah naik ya. Oke deh, itu aja sih menurut gua. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, nyumbang gereja dan perpuluhan larinya kemana? Ke neraka. Ngawur. Sadis banget jawabannya. Ya iya, kan jelas itu. Wala wa ta'awan walal birri wat taqwa wa ta'awan walal ismi wal udwan. Ada yang minta nomor rekening di bawah, tolong dicantumkan lagi pada tadi itu. Hah? Dibesarkan lagi tadi, ada yang minta nomor rekening di bawah. Tulis nama banknya sama atas nama siapa rekeningnya yang Ya, komplit Pak Pade juga nulisnya kayak nggak ada kertas yang lain apa? Gembel banget nih Padeku ngisin nih Masih uang baju mas. apa saya masih cari koin untuk beli kertas. Lagian kertas untuk apa ya, rumus togel kok dipakai-pakai gitu. Satsuki dicet dong nomor rekeningnya di tembok jadi gede gitu loh. Iya. Orang itu tadi saya nyatet sendiri untuk Nulis di situ kayak orang apa Wait. OTW. Sabar. Nanti Oh iya pakai yang judul gitu boleh nggak ya? Atau rungkat nanti? Rungkat biar dari Ini saya ambil dari ini ya, Zulkifli yang Mabas. Ya boleh. ini barusan malam ini Bentar aku ya. live udah 5 Teman-teman jam. kalau dibuka 48 ininya, dibuka kameranya, teman-teman jangan catat, langsung screenshot aja biar cepet. Kalau dibuka ininya kameranya nanti. Ayo garis terdepan TSCC Fastabikul Khairat. Ahi Sonija juga ikut tuh. Ya Allah ya Karim. Beliau nggak mau ketinggalan juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini apa yang TSCC bisa lihat di deskripsi Triun Slayer ya. Itu rekening MMCI ada tuh. Udah 2 tahun di situ. Sebentar ya Das. teman-teman ya, sabar. Kenapa Akhir Rasid bikin timer? Siapa dialog? Aduh. Nah itu dia. Wait. Nomor rekeningnya. Oh iya sip. Kok nggak pakai 00 belakangnya? Nggak perlu. Enggak, Pade. ini yang apa? Oke, ketara nggak teman-teman? Di ini aja, di screenshot aja. Iya jelas. Blur. Jelas Diam ya? dulu yang tenang. Iya, ini udah tenang. Iya, ini udah tenang. Udah diam. Udah, maaf. Waduh, parah. Jelek. Maaf. Ada silau. Mana ya? Oh, ya, wait ya. Bisa dulu nggak punya pulpen apa? Enggak, sudah jelas tadi itu. Waduh, sinar. sorry, ini catatan utang malah yang ke shooting sama saya. Ada sinar pakai wig. Malah catatan La utang. ilaha illallah makin Nggak parah. jelas. Kenapa? Udah Satsuki aja udah. Satsuki aja udah. Nih, dah. Kurang Jangan ke manja kiri lu. dikit. Kurang ke kiri dikit. Astagfirullahaladzim. Malah Itu- dibalik. Kok malah Itu dibalik-balik? nanti Bukan obrolannya dibalik, malah kurang ke ke kiri screenshot. dikit. Apa itu obrolan? Tar dulu. Waduh. Nggak jelas Apa ini asbak hostnya. nih? Aduh, nggak bener nih bocah ini. Tar dulu. Jangan mode Tuh. gelap HP-nya. Udah. Sip dah tuh. Keren itu. Tuh kalkulator enggak tuh 400 miliar. Di screenshot teman-teman, di screenshot Di-screenshot. banknya BTN, atas namanya Makassar Tap-tap layar. Mualaf Center Indonesia. Nah, sudah 1, 2, 3. Aku tidak
Mana sih? Tar dulu. Allahu Akbar. Nggak ada 9-nya. Ada. Iya, saya nanya Tadi kenapa ada nggak ada nanya nomor kenapa 9? nggak pakai 000 tadi di depan kayak Ustadz Sugi katanya tuh yang benar. Enggak, ini saya ambil dari Zulkifli M. Abbas. Iya, pertanyaan saya kenapa nggak ada nomor 9? Waduh, ntar gua cek dulu. Bener. Waduh, Bang Andi. Nggak ada nomor 9-nya, Bang. Mau dibohongin sama Bang Andi. Enggak, saya nanya kenapa nggak ada nomor 9? Kasih tenre mamata nih tadi mang kali ngonai gurunda macai. Napa tenre sigi pe emang? Mate kayak. Keluar kan, Gimpe ulunya keluar. Gurunda ditanya kalau nyumbangnya 50.000 boleh nggak? Iya boleh, 10.000 aja boleh. lah 10. Itu siapa yang mau naik tadi itu? Ini Akhi Wan mau naik. Boleh. Udah. Jangan dulu apa lagi ini. Jangan, lagi ngurusin ini dulu, panas. ini dulu. Ini bukan perpuluhan yang yang ada pemaksaannya, ada ininya. Ini kan ikhlas begitu berapa saja. Ya, jadi nggak ada tarifnya gitu. Betul. Teman-teman, Allah itu kan pencipta dan pemilik alam semesta seisinya. 50.000, 50 miliar bagi Allah tuh nothing gitu loh. Yang terpenting keikhlasan kita itu. Kalau kecil kita kalikan banyak orang. Kalau banyak kita bisa turunkan orangnya, maksudnya pengalinya. Tapi besar atau kecil semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan takut mau nyumbang 50.000 malu, nggak usah malu. Sama nilainya. Nothing lutus ya, Pak. Nothing lutus ya. Nothing lutus. Masjid ada banyak yang nyumbang ini Pak 10.000. Nothing tulus. Nothing tulus apa nothing lutus? Nothing lupus. Oh iya Ya Bang lupus. Andi ya. Iya. Gue bilang Waktu lagi bangun nih. masjid ada banyak yang nyumbang 10.000. Teman-teman dengar ya, teman-teman dengar, Bank BTN, Bank Tabungan Negara, atas nama MMCI, singkatan dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya yang tadi teman-teman screenshot ya. Oke, lanjut Prof Andi. Jadi nothing lutus gitu loh ya teman-teman. Tapi tadi si Rashid itu kok nomor 9-nya nggak ada ya? Gitu loh. Ya nervous dia, 9-nya lupa kepencet. Jadi bagi saudaraku yang mampunya baru sedikit nggak usah khawatir. Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Hei Abu Dzar, sesungguhnya amal yang sedikit tapi itu ikhlas itu sudah mencukupi." Tenang saja. Ya, tetap. Sudah mencukupi kata Nabi. Walaupun sedikit tapi ikhlas. Itu sudah mencukupi. Mana yang mau itu lukisannya mau dilelang apa udah punya duitnya dari Mau hasil dilelang lelang? katanya Ustaz Tunggul lukisan kaligrafi. Kok nomor Mana invalid? orangnya? Siapa yang bilang nomor invalid? Enggak lah, ada rekeningnya invalid katanya, diulang lagi noh. 5 menit, tolong Bang. Gua nggak bisa tidur nih. Syukurin. Buset. Siapa? Aiwan. Gak dinaikin loh, mau minta maaf. Udah 5 menit lama banget. Siapa mau naik? Des, gantiin saya. Siapa mau naik? Wan. Udah diam dulu. Ini lagi ngurusin yang ini dulu nih. Oh iya. Diam dulu semuanya, ini lagi ngurusin yang ini nih. BTN. Ngapain sih lo ngurusin BTN malam-malam? Mak bonga-bonga mah aja nih oleh Pendre aja Pak. Macet aja. Iya, Iya, ada apa kading. Iya. Ada ampangi sampaimu. Iya. Ngomong apaan sih? Ngomong bahasa Indonesia kenapa? Pusing. Dikira saya di Makassar 3 hari bisa menguasai bahasa Makassar gitu? Lah, Ustaz Sugi 3 kali baca Bible langsung hafal gimana? Lain lah. Kemarin sok-sokan tuh ada yang naik. Wah, ini Bible berjalan ini Muslim apa Islam? Kok begini nih? Ya udah, nggak penting kick. Naik sok-sokan modal dengkul tadi. Gimana? Jadi sebelum kita tutup, ini sebenarnya saya ulang kembali lagi nih. Urusan untuk pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulidah ini sebenarnya
dengan sendirinya juga adik kita nih Zulkifli Mabas bisa. Jangankan satu sumur, 9 sumur bisa. Cuman dengan bertiga itu ya libatkanlah orang-orang, jangan diborong sendiri gitu ya. Ya bisa Beliau lah, sih nggak mau membuka. air kolam renang itu alirkan ke masjid jadi. Bisa, Jadi kan? sebenarnya sih beliau nggak mau ya, tapi saya sama Pak Desugi itu berinisiatif. Bahkan tanpa izin beliau tuh langsung saya umumkan dari kemarin malam gitu. Nggak apa-apa lah saya buka sendiri gitu. Alhamdulillah beliau merestuinya gitu. Untuk apa sih? Supaya kita ini rame-rame beramal jariah. Itu intinya. Kira-kira begitu ya Pak De ya? Ya, betul sekali. Ya. 9 sumur kalau bukan sombong ya. 10 kalau dalam harga seperti itu beliau bisa. Begitu. Bisa. Tinggal jual Pajero 1 juga kelar. Iya. Jalan kalau Pajero mah. Untung kaki cuma nggak denger. Tapi alhamdulillah dalam 2 malam udah hampir tercapai. Bahkan Ustadz Unggul itu kalau misalnya tidak cukup terus sudah mendesak, beliau akan mengcover semuanya begitu. Masya Allah Ustadz Unggul. Iya, gua paling males denger kalau masjid terlunta-lunta pembangunannya sementara kita banyak orang. Gua paling males kalau ada anak yatim menangis kelaparan, menangis nggak bisa sekolah. Besar itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Iya. Pada dasarnya Islam itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap individu. Nah ini stabilokan berdasarkan kemampuannya. Jadi berdasarkan kemampuan hukumnya wajib menolong. Setuju, setuju. Iya kepental masih ada di bawah kok kepental. Prof Andi, itu ada yang taping di bawah tuh, buka kelas kapan Bang, untuk berapa Bang ini Bang Hendra Ariandi. Untuk berapa orang perangkatan, berapa biaya per orang? Ya itu nanti belum ditentukan, ini masih dalam rencana gitu. Masih nanti, wacana. Setelah kurikulumnya itu kita susun, baru kita tentukan biayanya berapa dan sebagainya. Yang jelas kalau yang di luar Makassar seperti saya di Rio, untuk pesawatnya aja ya nggak kurang dari 6 juta sih. Yang jelas masih wacana dulu, nanti setelah semuanya selesai baru kita umumkan gitu ya. Jadi siapkan saja gitu. Iya. Aduh, saya Bang Juma mengalami kesulitan itu. Teman-teman yang berminat itu juga persiapan, jangan nol sama sekali. Persiapkan ilmu tentang Islamnya tadi, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian sirah nabawiyah, fikih, kemudian kristologi, kemudian strategi berdebat. Jangan nol sama sekali, itu mempercepat tuh nanti. Karena waktu pendidikan kan tadi kurang lebih hanya 7 hari. Nggak mungkin sebenarnya. Orang kita itu pengennya apa-apa instan. Nggak pernah belajar, pengen seperti Bang Handi, Guru Desugi, Kores, Ustadz Alif, Bang Sidik, Ustadz Wafi ya. Jadi nggak mungkin instan. Kita sebenarnya tuh harus berbekal dulu. Nah nanti guru-guru kita yang mengasah. Artinya bilahnya sudah punya, walaupun masih tumpul, nanti ditajamkan oleh mereka. Jangan hanya mengandalkan yang kosong gitu. Persiapkan diri sebelumnya. Lanjut Bang Andi. Ya yang jelas siapkan saja. Untuk usia itu yang penting akil balik ke atas lah. Dan belum juga terlalu ujur ya. Jadi gitu aja sih. Jadi nggak memilih usia lah ya. Waduh, uzurnya nengok Pak Desugi. Iya. Ada pepatah Bugis mengatakan begini, lifelong education. Kira-kira ada yang bisa, atau adult education, ada yang bisa mengartikan itu bahasa Bugis? Pak Desuginya nengok Ustadz Unggul. Tadi mau ngelanjut itu sih. Lanjut. Ada yang bisa mengartikan bahasa Bugis tadi? Ustadz Alif. Res, artiin dulu tuh tadi bahasa Bugis, Res. Udah lifelong education. Iya. Oh itu dilarang merokok di SPBU artinya kawan-kawan. Mantap. Sip. Mantap. Bahaya besar itu. Nggak boleh, itu bahaya.
bukannya di lorong merokok. Jadi A-nya diganti menjadi O. Jadi lorong-lorong gitu. Merokok itu Di lorong Meraka. merokok itu dapat merugikan kesehatan. Kalau dapat, tapi kalau beli enggak. Betul. Merokok itu dapat. Jadi kalau diganti dapatnya merokok itu, janganlah ini lagi live ngomongin gini, gue tutup dulu lagi. Ini Akhir Rashid jahat nih. Bang Wawan mau tabayun nggak dinaikin, Akhir Riko mau dagang nggak dinaikin. Enggak, udah, aduh, Bang Kores, nomor handphone lu di WA ya, Bang Kores ya. Ini gue sambil WA nih, Bang Kores. Yuk. Kores, nomor antum berapa? Wah, saya belum catat. 0813 3753 4473. 081 tritung 7 tritung 447 tritung. 0813 3753 375 ya. 4473. Dah. Tuh gimana ya? Itu yang mau lelang dinaikin katanya. Nggak minta Pak De, katanya mau lelang tapi dia nggak bikin permintaan. Oh, minta permintaan dong. Prof Andi, itu saya kasih nomornya ya, soalnya tadi ada katanya mau minta nomor HP-nya Bang Andi buat sumbangan itu. Ada di typing di saya gitu. Prof Andi. Wah, di luar channel nih. Atau ke kamu ya, Bes ya? Nanti arahkan ke Prof Andi gitu ya? Kalau enggak, inilah Bang Riko naikkan supaya iklan itu juga membantu saudara kita yang mualaf untuk meraih rezeki dengan cara berjualan. Naikkan dulu Bang Bang Ibes. Mana Bang Ibes ini? Tes, kok pada diem? Di luar perangkat kayak perlu. Jauh dari perangkat mungkin, soalnya mungkin dari bikin kopi. Namanya kali. Budi Catur tuh, Budi Catur Rianto. Ayo disegerakan nah, Budi Catur naikkan, terus Riko. Budi Catur mau naik nanti gantiin saya. Kirim permintaan dulu sama Riko. Ada slot kosong. Oh iya. Ruang kosong. Mana ini si Ibesnya nih? Maraset. Ibes. Ini enggak. Mana orang ini? Bes Budi Caturianto Bes yang mau melelang. Minta di kick ini anunya nih hostnya. Mungkin Ibes lagi ngurus kali. Ada yang apa tuh? Tadi katanya BTN apa? Pelanggaran ya Ustaz ya? Ibes. Ibes emang kurang ajar itu anak tuh. Nggak ada adab tuh. Terus paling gak punya adab. Lagi nelpon saya. Ini A1 lagi nelpon. Jadi tahu. Ini dulu. Tahu. A1, A2, A4 gitu kan kertas lagi nelpon. Ini gua masih keringet dingin nih. Enggak, tadi sebelum jam 12 kuota saya tinggal 1 giga. Saya mau balik ke rumah. Otomatis saya panik, nggak bisa beli kuota. Alhamdulillah baru masuk nih, baru banget nih ketambah lagi kuotanya nih, tak beli gocap tadi. Iya. Soalnya kalau cuma 3 giga nggak cukup. Betul. Beli Orbit aja Bang Ibes, kalau nggak ada wifi beli Orbit. Jadi gini ya teman-teman di bawah ya. Dari itu tadi Bang Riko naikin dulu atau Bang siapa tadi yang mau lelang itu? Ya, Bang Riko atau Budi Catur. Saya sedikit ya Ustadz Sugi. Teman-teman di bawah ini dari tadi kan disuruh ngomong saya nih. Kalau ada guru-guru saya di sini Ustadz Sugi nggak bisa ngomong gitu. Itu aja ya.
Ya pokoknya begitulah Assalamualaikum yang Bang Budi namanya. Catur. Assalamualaikum Bapak Budi Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya halo Pak, halo. Waalaikumsalam. Lagi di mana Pak? Udah kayak apa phone? Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak, halo. Iya Pak, halo Pak. Jaringan Bapak. Halo. Bisa. Ya, bisa Pak. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Mau lagu lukisan kok Kak saya. Nah, tak balikin. Kok muka saya gimana baliknya? Balik. Kameranya Pak, kameranya diklik lagi tombol kameranya itu Pak. Ya. Nah, Yang itu kan nanti terus sebelahnya itu. masuk ke apa itu ada tombol nomor 2 itu kalau nggak salah itu. Ada tanda balik itu. Oh. Waduh. Klik lagi kamera. Bentar, masih bingung. Bapak rumahnya di mana Pak? Ntar saya susulin Pak. Saya di Bali. Wah, di Bali. Oh di Bali nggak jadi Pak. Skip Pak, skip. Kita pandu dulu biar cepat Bes. Dibuka lagi kameranya Pak. Nanti setelah terlihat kotak Ya yang udah. lambang nomor 2 itu supaya Ya. berbalik lensanya Ya. ke belakang. Waduh, kok sulit ya. Sebentar ya. Dibalik, diklik lagi Pak, yang kotak itu, yang gambar kameranya. Coba Bapak buka lagi dulu, nggak apa-apa. Terus kamera Ini atas ada pin. didengar panduannya Pak. Pertama, klik kamera yang di bawah itu. Nanti kan ada kotak tuh. Kalau masih menunjuk ke muka Bapak, ditekan sekali saja tanda yang kedua. Dah malah kabur. Aduh. Ini paling itu kepencet tombol apa itu? Bawah itu paling. Itu Bang Riko katanya mulai. Yes. Coba balik badan. Lu diem apa sih diem Oke sedikit. ya, saya Bang Rosid saya mau pamit dulu, Ustadz Alif dan semuanya, Bang Andi, Ustadz Wafi, Ustadz Unggul. Udah Ya, Ustadz. lumayan ngantuk nih, pamit Siap, ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini break dulu ya. Break, aku mau cari makan juga ini. Mendadak lapar aduh. Iya tadi. Standby. Orang lain ini Bunda Korban. Dia emang dari dulu kalau ngomong itu emang belak-belakan. Hatinya tuh bersih. Mungkin BG menjelaskan begitu. Cek. Jadi begini ya teman-teman Ya. Jadi ada yang ingin saya sampaikan bahwa tadi siang itu ada matahari. Terus waktu malam hari mataharinya nggak ada. Pertanyaannya, jam berapakah sekarang? Jam 2. 19. Pertanyaan ini kedua lagi nih. Ada satu data. Pada hari pertama sudah ada siang dan malam. Tapi matahari dan bulan belum diciptakan. Waraskah Anda? Dijawab. Kejadian. Namanya kejadian, jadi apa ya? Dadakan semua. Nih, yang PDF-nya udah aku print buat modal bekal ilmu. Matur nuwun ilmunya, Ustadz Wafi.
Masya Allah. Wa iyyakum Ustadz Unggul. 200 halaman aku minta cetak bolak-balik jadi nggak ketebelan. Bagus sekali, luar biasa bukunya tuh. Padahal aku baru baca di daftar isinya saja sudah mantap ini. Masya Allah. Itu khusus menyerang Syiah. Ustaz. Ya, modal ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan aku dikit ya. Ini ada urgent dikit. Bang Handi, tadi Om Majid nelpon. Ya. Beliau siap mengerahkan anggotanya untuk mengkawal Gurunda di acara Agustus nanti. Iya, tapi ini masalahnya ini saya belum ada balasannya. Saya WA ke dia belum ada. Kabar aja dulu. Oke, nah itu infonya ya Ikhwan ya. Ini mungkin Om Majid mewakili yang bertanya gitu. Nanti belum ada update terbaru, update terbarunya callingnya dari Bang Handi. Stay tune aja. Itu kan ya, yang masalah Istiqlal kan ya? Iyo. Iya, saya kan di chat juga sama orangnya. Itu sampai sekarang nggak ada balasan. Waduh. Sudah lama sih, sudah hampir seminggu kayaknya. Saya di chat tadi sama dia. 2 minggu Ustadz Wafi. Oh iya, 2 minggu yang lalu. Belum dibalas. Belum dibalas. Gak jadi Ikhwan. Stafnya Ustadz Sawal, Deng Sawal itu belum dibalas lagi, nggak dibaca chat saya gitu. Jadi tadi saya mau sholat Jumat ke sana, ya cuma juga nanti nggak ada gitu. Oke teman-teman, itu ada aja dulu. Sip. Apa? Dimulai pelelangannya. Ayo lanjut. Gurunda mana nih? Gurunda jago kalau lelang-lelang loh. Bet lu mau ikut saya nggak? Mau? Bet, lu mau ikut saya nggak? Bet siapa sih Bet? Bet. Rasid, lu ikut Iya, saya? siap. Kemana? Kemana Bang? Ke toilet. Aduh, gua lagi ini nih, Itu lagi mulai. nyari dompet. Bang Budi berapa mau dibukanya? Apakah satu paket? Apa boleh satu-satu? Tapi ya satu paket lah ya. Satu paket aja, buat masjid kan nanti, buat masjid dibawa ke masjid Makassar. Bang Budi ngomong. Ya, untuk masalah harganya saya serahkan ke Gurunda Sumbang atau Bang Ustadz Unggul atau guru-guru yang di sini dah. Yang penting nanti notanya itu di SMS ke bio saya, nanti saya kirim ke yang beli itu. Nota transfer dari Bang Juma itu nanti dikirim ke WA saya di bio saya ada. Jadi masalah harga saya serahkan semuanya di sini dah. Siapa yang mau beli gitu. Siap. Aku jadi kuratornya ya, boleh ya? Siap. Teman-teman, ini 903 orang. Seorang seniman, dia tidak akan pernah berani bilang ketika ditanya berapa harganya. Lah panjenengan berapa, pasti akan dibalikkan begitu. Karena seniman sejati itu tidak memberikan harga. Kalau Anda suka akan nilai-nilai seninya, akan makna dari lukisan yang dibuatnya, makanya itu kembali kepada teman-teman ya. Tentunya saja kita juga pakai logika lah. Pertama, kanvasnya. Untuk masjid ini. Iya betul. Belum selesai. Pertama kanvasnya, kedua bahannya untuk catnya ya, cat air atau cat minyak atau apa. Nah itu tentu kan nggak mungkin kita harganya senewen sableng ya, tapi lebih daripada itu nilainya, belum lagi biaya waktunya. Dan yang paling utama, hasil dari lelang ini adalah ke yang tadi itu, program pengadaan air untuk masjid di tempatnya Gurunda Zuma. Jadi pada prinsipnya gitu caranya tuh. Kenapa sih kok ditanya harga nggak mau? Ini saya jelaskan dulu nih sebagai kuratornya ya. Seorang seniman tidak akan menyebut
ini harganya sekian, tidak. Nilailah hasil karyanya menurut Anda dan jangan sableng atau gila-gilaan. Pasti berbiaya, yang paling mahal itu biaya waktu yang orang nggak pernah menghitungnya. Lalu inti dari sebelum saya ketuk palu ini adalah hasil lelangnya 100% disumbangkan untuk program air masjidnya Bang Zuma. Silakan teman-teman tulis yang mau, tapi mohon ya jangan main-main, jangan bercanda karena kita udah tengah malam, jangan buang waktu. Silakan yang berminat dibuka harga. Nah tuh ada ini diawalin maksudnya nawar atau saran ini? Coba langsung ke penawaran aja teman-teman. Kalau ada yang mau langsung ditulis saja ya, nanti kita ambil harga yang tertinggi. Silakan teman-teman yang berminat ditulis di bawah, langsung menawar berapa, nanti akan kita ambil harga yang tertinggi. Sekali lagi saya berikan informasi, semua hasil lelang ini langsung dikirimkan ke rekening MMI tadi. Kemudian nanti dari Gurunda Zuma akan mengabarkan Bang Budi Caturyanto, lokasi beliau di Bali, untuk mengirimnya. Ya, jangan lupa juga nanti silakan didiskusikan bagaimana cara kirimnya. Saya yakin sekelas Pak Budi Caturyanto ini sudah paham bagaimana mengirimnya dengan aman sampai di tujuan. Silakan teman-teman yang berminat diketik langsung mau menawarkan harga berapa untuk dana masjid di tempatnya Gurunda Zuma. Silakan. Thank you, standby. Oke, ini angka pertama dimulai. Hamba Allah Om Majid, pembuka 500.000. Mantap. Lanjut Bro Kores. Bisa masuk di sini, aku nggak main TikTok kan, cuma bisa nonton doang. Jadi aku cuma nonton. Bang, iya nggak apa-apa Om. Mohon sampai jangan amalannya. Geser dulu. Mohon dikesedia. Oke, thank you Bang Budi. Tuh dari Om Majid 500 yuk Ikhwan. Terus gimana nih kalau udah ada kayak gini Ustaz Tunggul? Saya naikkan 510.000. Oke. Oh ini 10. Wah, Om Majid kalah. Bang Hani udah 510. Oh, Muhammad Iqbal 550. $550 ya itu ya. Siapa? Ya, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. $750 Muhammad Nasir tuh di bawah. Muhammad Nasir 750. Muhammad Nasir 750, ada lagi di atas 750. Muhammad Nasir 750. Oh ya, teman-teman, ini saya tambahkan informasinya. Ini satu paket ya. Sebelah kanan Allah, sebelah kiri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dari Muhammad paket teman-teman. Om Majid 7,5 gimana? Ya, tadi udah. Sama tadi, harus naik dong. Oh, nggak bisa sama Om. Ada yang sudah ada yang 7,5. Gini aja Om, 760 gitu Om, 760 gitu. Jangan diajarin tuh. Ah, tuh Om Majid 760.
Oke, Om Haji di atas 760. Res, gue nggak pegang bulpen. Res, gue nggak pegang bulpen sama kertas. Lu bisa tolong catetin, Res. Aduh, ajudan DPR RI 770.000 tuh. Om, di ini lagi, dinaikin lagi. Ajudan DPR RI 770. Nah, catat ya, Kores ya. Teman-teman, angkanya yang genap aja biar cepet. Kenaikin kelipatan 50. Ini digenapin yang berikutnya 800 saja. Lalu naik lagi per 50. Satu juta Muhammad Natsir. Mantap. Om, 1 juta Om, udah 1 juta nih. Iyo. Kayaknya kayak emang bagus lukisannya ya kalau dilihat dari kamera juga. Bagus itu. Iya. Jadi nanti Om Majid Bang Budi transfernya ke ini ke rekening MMCI. Catnya pakai cat apa itu? Timbul atau rata? Akrilik, Bang. Akrilik pakai tekstur. Udah 1 juta Om. Akrilik pakai apa? Iyo. Tekstur. Oke, ini teman-teman bahan untuk melukiskannya dari akrilik ya. Itu sejenis minyak, jadi kuat, bertahan lama. Kemudian dengan tekstur juga, artinya agak timbul gitu ya, Pak Budi. Itu efek kuahnya. Siap Om. Mungkin langsung beli ke pelukisnya aja Om, itu bagus juga sebenarnya. Yang lukisan yang lainnya. Aku sih di rumah ada ayat kursi ada apa? Ya, kalau mau pesan yang maksudnya kalau mau pesan yang lain untuk musik juga bisa. Ya, pesan yang lain juga bisa tuh Kores. Tapi kita selesaikan dulu yang lelang ini. Iya Om. Jadi pesan yang Kores belum boleh beli yang lain sebelum beli ini dengan harga tertinggi. Siap Omku. Oke deh, iya makasih ya Kores, aku dengerin ini lagi deh. Waalaikumsalam. Iya. Yuk, masih dipegang 1 juta. Tadi siapa Muhammad Natsir ya 1 juta ya? Iya, catat Res. Gue nggak pegang bulpen sama kertas, jauh. Sama aku juga. Kita pakai ingatan. Kita screenshot aja tiap ada tawaran ya. Masih. Sampai jam berapa ini Ustaz Unggul? Kalau jam 2 kelamaan nggak? Jam berapa nih? 1.33. Sampai 1.45. Sampai 1.45. Kurang 12 menit lagi teman-teman. Ayo fasabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Angka terakhir berapa? 1 juta. Ada lagi tuh di bawah tuh. Asidik 1.100.000 rupiah. Oh bisa gitu? Lah, enggak lah. 50.000 kelipatannya biar cepat. Kelamaan kalau begitu main-main doang nanti. Sidik nggak bercanda doang gua, orang dia nggak nulis juga. Kurang ajar kau Profesor. Oh di tempat Gurunda banyak yang ikut. Gurundanya kemana ini? Tunggu, aku cek dulu. Cek di sana dulu, Res. Iya, dicek di tempat Gurunda itu berapa. Libatkan semua yang melive-kan menara-menara siar. Kok Gurunda masih live tuh? Kirain udah closing. Coba. Tunggu ya. Mana nggak ada? Coba diketik lagi yang Gurunda kalau ada. Ada ya? Nggak ada, mana sih? Yo, masih 1 juta. 234 9 11 menit lagi kita tutup ya lelangnya. Ini coba kalau dari Akhi Budi harga biasanya berapa, Akhi? Saya ngikut aja, ngikut. Oh, nggak boleh ya dikasih tahu harga jualannya ya? Dia udah ikhlas itu karena kan hasilnya buat masjid. Nanti yang lainnya normalnya.
biasanya. Nggak boleh ya? Oh ya udahlah. Atau Bang Kores nanti ini tak titipkan ke Bang Kores saja lukisannya. Oh nggak usah, jadi 2 kali kerja dong. Kirim ke aku, kirim ke Makassar lagi. Enggak, kirimnya kepada pembelinya. Setelah pembelinya kirim ke MMCI, lalu nanti bukti transfernya dikirim ke Pak Budi, baru Pak Budi kirim ke pembeli. Nah itu tolong teman-teman ya, toleransinya, biaya kirimnya mohon ditanggung juga, jangan memberatkan Pak Budi yang udah ikut cawe-cawe, ikut bantu-bantu. Teman-teman, masa sih segitu harganya? Kalau saya sih ya mohon maaf ya, murah sebenarnya tuh kalau segitu. Naikkan lagi yuk 3 kali lipat minimal. Yuk naik, langsung naik, jangan 50.000, naik 500.000. Bismillah. Ayo TSCC juga ikutan dong, kelipatan 50 aja, 1.050.000 gitu. Oh, gini aja, iya bener nih info dari TSCC, kalian keren. Yang udah nawar, yang tertinggi saat ini, ayo naik dulu. Kalau ada lagi nanti diturunin. Ayo, Akhi Muhammad Natsir. Minta permintaan aja. Ya, request naik dulu supaya cepat. Sip, kalian luar biasa TSCC. Bes, lu lagi sibuk ya Bang Bes? Apa? Kenapa? Lu lagi sibuk? Sibuk banget, parah dari tadi. Oh iya. Gara-gara kegaduhan. Gara-gara apa? Lagi gara-gara kegaduhan. Mana ini yang Muhammad Nasir? Waduh. Oh nggak ada. Ya nanti yang diputuskan sebagai pemenang lelang tolong naik ya untuk mengkonfirmasi lelang ini, pembayaran lelang ini. Ada di bawah itu Haji Muhyiddin. Muraono. Coba yang di Gurunda ada nggak yang lebih dari 1 juta Gurunda? Yang di Gurunda? Muraono. Siapa? Mana? Nggak ada. Ayo ya. Yuk Akhi Nacir sekalian naik dulu yuk. Sebentar. Siapa tahu memang menang. Loh, kok nggak mau request naik? Bohong ya? Bahas lelang kaligrafi. Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas apa nih? Bahas lelang. Apa yang dilelang? Tuh, kaligrafi. Oh iya. Tertinggi 1 juta. Kian Santang lu berani nggak 1.500.000? Tertinggi 1.500.000. Tertinggi itu ya? Bukan, tertinggi 1 juta. Lu berani nggak nawar 1.500.000? Oh, saya 1.275.000. Oke, serius ini ya, serius nih. Oke, masukin Kores, catat 1.275.000. Sakti, ayo Kian Santang di atas dulu, jangan turun. Yuk, ya 4 menit lagi kita closing. Ya mantap kalau yang beli Kian Santang, kita nagihnya gampang. Keren euy. Udah aman, udah tenang, gas. Pak Tony berapa Pak Tony? Ayo, barusan habis nelpon sama Pak Tony. Pak Haji Tony. Cakep. Ayo Pak Haji Tony, kalahin Kian Santang 1.275.000. Langsung naikin 2 juta lah biar cepet nih, udah waktunya mau habis. Dar 12.750.000. Waduh, naik